Nafsu itu kalau diturutin melakukan dosa, mungkin pertama kali nikmat, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, terus dia akan mendapatkan nikmat. Sampai pada satu waktu, dosa yang ditimbulkan dari nafsu itu tidak lagi memberikan kenikmatan. Ketika tidak lagi memberikan kenikmatan, itu pun dia tidak bisa keluar dari lingkaran dosa itu. Karena dosa itu bagaikan lumpur hidup, terus menarik orang ke dalam. Dia terus menarik ke dalam dan tidak dilepaskan dengan begitu mudah. Mari kita ambil contoh. Apakah orang berzina, ketika dia penasaran dengan nafsunya, diturutin mata, turun ke telinga, turun ke mulut, turun ke tangan, turun ke mulutnya, turun ke kemaluannya, sampai terjadi perzinahan, sekali, 2 kali, 3 kali, akan terus kemudian merasakan kenikmatan berzina? Enggak. Karena yang haram itu ada saatnya hilang kenikmatannya. Dahsyatnya, ironisnya, ketika hilang itu kemudian kenikmatannya, orang yang melakukan dosa pun tidak bisa keluar dari dosa itu. Karena apa? Karena dosa itu mencengkram sebagaimana lumpur hidup. Lihat orang yang pakai narkoba, sekali, 2 kali, 3 kali merasakan kenikmatan, lama-lama nikmatnya hilang. Yang dirasakan apa? Sakau, nggak bisa mikir, terus kemudian nggak ada yang bisa dikerjain, nyusahkan orang gitu. Tapi itu pun dia tidak bisa berhenti, walaupun sudah tidak ada lagi kenikmatannya. Betul kata Imam Ibnu Qayyim. Orang yang muttabi'ul hawa, mujrim, mereka itu akan berada pada satu titik bahwasanya semua yang dilakukan dosanya karena dorongan nafsunya itu sudah tidak bisa untuk kemudian memberikan apapun kenikmatannya. Ketika dosa-dosa yang didorong oleh hawa nafsunya sudah tidak lagi memberikan sebuah kenikmatan, itu pun dia tidak bisa keluar dari lingkaran dosa itu. Kenapa? Saking begitu kuatnya dosa itu mencengkeram setiap manusia ketika sudah terjebak kepada kubangan hawa nafsunya. Itu mujrim. Kesenangan itu tidak akan pernah menjadi anak tangga kebahagiaan. Kalau yang kita kejar cuma kesenangan. Kadang-kadang kita harus makan makanan yang tidak disukai oleh kita, tapi sehat untuk kita. Sama itu, perumpamaan bahwasanya makanan yang kita sukai belum tentu menyehatkan, dan banyak makanan yang kita sukai tidak sehat. Sama, kesenangan itu tidak menghantarkan kebahagiaan. Itulah parahnya nafsu. Nafsu itu sudah, dia tuh, kata Imam Ibnu Qayyim, itu sudah narik sebagaimana pasir hidup. Sudah ditarik terus, orang tidak lagi merasakan kenikmatan. Apa yang terjadi ketika sudah tidak lagi merasakan kenikmatan? Ya hilang, sudah. Itu pun sudah terperangkap dia di dalam sebuah lubang hitam yang tidak bisa keluar dari lubang hitam itu. Itulah betapa mengerikannya nafsu.